Matius 6 ayat 14 mencatat demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa kita sulit mengampuni? Orang-orang yang sulit mengampuni, hidupnya itu tidak merasa tenang, gelisah, penuh curiga, selalu menganggap salah orang lain. Tidak pernah orang tersebut benar. Hatinya begitu pahit sekali. Itu sebabnya, saudara, mengampuni itu satu obat untuk pembebasan, melepaskan kita. Sebenarnya orang yang tidak kita ampuni itu akan biasa-biasa aja. Dia malah tidak tahu kita sedang menyimpan kebencian. Kalau kita tidak ngomong. Paling kalau kita ketemu, ada yang buang muka, ada yang mungkin bisik-bisik, nyeletuk, sindir, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia tidak mau peduli, dia diam, dia anggap tidak ada, kita yang repot, yang tidak mengampuni yang repot. Itu sebabnya maka firman Tuhan itu benar. Dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, itu berarti engkau telah membebaskan, engkau telah sembuh, engkau telah terlepas dari ikatan kebencian itu. Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Sungguh luar biasa, bukan? Bonusnya itu, saudara, sangat besar. Karena Bapa yang di surga, Allah, Tuhan Allah kita, juga akan mengampuni kita. Lalu kalau kita tidak lakukan apa firman Tuhan berkata, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi tugas kita lebih dahulu, kita lakukan lebih dahulu mengampuni orang. Artinya apa? Kalau kita mau mengalami pengampunan, kita harus mengampuni orang. Tuhan Yesus itu paling cocok lah sebagai patronnya, karena hidupnya penuh pengampunan. Kepada orang yang tertangkap basah, orang itu semestinya dihukum, dia memberikan pengampunan. Pergilah, jangan berbuat lagi. Kepada orang-orang yang menyalibkan dia, dia memberikan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu teladan dalam pengampunan. Jadi kalau saya mengaku percaya dan mau mengikut Yesus, itu berarti mengikut teladannya, mengikut apa yang dilakukannya. Dengan demikian, kalau aku tidak mengikuti karakternya, perbuatannya, maka jangan kita mengaku-ngaku ikut Yesus. Jangan kita mengaku-ngaku ikut Yesus. Ini firman Tuhan yang jelas sekali mengajarkan kita demikian.
Bicara pengampunan itu bicara tentang kasih. Bicara pengampunan, bicara tentang pengorbanan. Bicara tentang pengampunan, bicara tentang tidak mengungkit-ungkit lagi. Apa artinya kita mengampuni, tapi setiap ketemu orang, kita katakan, dulu dia berbuat salah kepadaku, aku ampuni dia. Tahu nggak? Aku sudah mengampuni dia. Nggak perlu sampai demikian. Kalau kita masih ungkit, itu berarti kita masih selalu ingat belum ada pengampunan. Walaupun kita tidak bisa lupakan 100% masalah kasusnya, tapi kita dapat tidak mengungkit-ungkitnya kembali, sehingga apa, saudara? Sehingga jalan kita mulus. Memang kadang sudah terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, terjadi benturan, hubungan kita tidak bisa lagi erat. Tapi yang paling penting adalah kita mesti mengampuni. Dan kalau bisa, kita lebih duluan mengampuni. Gak perlu sampai orang yang mengusulkan. Gak perlu sampai orang yang ajar kita mengampuni. Tapi lebih duluan mengampuni. Inisiatifnya ada. Lebih duluan mengampuni. Yesus punya inisiatif sebelum orang yang menyalibkan dia minta pengampunan. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kiranya perenungan ini sungguh jadi berkat bagi kita sekalian. Sampai ketemu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.